Pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari satu wisatawan yang hilang di Pantai Santolo, Garut, Jawa Barat. Korban yang merupakan wisatawan asal Bandung itu hilang terseret ombak saat berenang bersama 3 rekannya. Kantor SAR Bandung menerjunkan satu tim rescue dari Pantai Cipatujah untuk mencari korban yang hilang karena terseret ombak di Pantai Santolo, Garut. Korban diketahui tengah berlibur bersama 3 temannya dan terseret arus saat berenang. Dari 4 orang yang tenggelam, 3 diantaranya berhasil diselamatkan. Dengan menggunakan dua metode, yang pertama yaitu penyisiran lewat darat, kemudian yang kedua penyisiran menggunakan kapal. Namun sejauh ini sampai dengan saat ini korban masih belum bisa diketemukan. Pemirsa, seluruh korban perahu wisata yang tenggelam di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah ditemukan. Pemakaman salah satu korban diwarnai tangis histeris keluarga. Nenek Niken Safitri menangis histeris hingga jatuh pingsan melihat peti jenazah sang cucu. Niken merupakan salah satu korban meninggal dunia dalam peristiwa terbaliknya perahu wisata di Waduk Kedung Ombo, Boyolali, Jawa Tengah. Usai disolatkan, jenazah Niken langsung dimakamkan di TPU Desa Truko, Grobogan, Jawa Tengah. Niken adalah salah satu dari 2 korban terakhir yang ditemukan hari ini. Selain Niken, tim SAR gabungan juga menemukan korban meninggal dunia atas nama Desti. Kedua ditemukan di dekat warung apung Waduk Kedung Ombo. Kita luncurkan drone air dari Polairut, kemudian terlihat satu korban di kedalaman 15, kemudian kita turunkan tim selam ke yang terdetek di drone air tersebut, akhirnya dapat kita evakuasi. Dengan penemuan jenazah Niken dan Desti, maka ke-9 korban hilang telah ditemukan. Peristiwa maut ini terjadi pada 15 Mei 2021 lalu. 20 penumpang perahu dibawa menuju warung makan apung yang berjarak 50 meter dari daratan. Namun saat mendekati tujuan, seorang penumpang berjalan ke depan perahu untuk swafoto. Tiba-tiba perahu oleng dan terbalik. Polisi memeriksa nakoda perahu yang masih berusia 13 tahun dan 2 orang saksi. Perahu wisata tak dilengkapi alat pengaman serta surat izin sehingga faktor keselamatan diabaikan. Dari Boyolali dan Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Di Pandeglang, Banten, 2 banana boat disita polisi perairan. Itu dilakukan lantaran pengelola pantai tetap buka meski ada larangan dari Gubernur Banten. Kapal patroli milik Satuan Polisi Perairan menarik 2 buah wahana air atau banana boat dari tengah laut. Petugas bertindak lantaran pengelola wisata tidak mematuhi aturan Gubernur Banten tentang penutupan lokasi wisata saat pandemi. Pengelola wisata bersama masyarakat setempat mencoba menghentikan petugas Polair untuk mengambil wahana air ini. Namun petugas tetap membawa banana boat ini. Upaya membubarkan kerumunan di tempat wisata juga dilakukan Satpol PP Banten. Seluruh wisatawan di pantai diminta membubarkan diri karena sudah ada anjuran dari Gubernur Banten menutup tempat wisata untuk mencegah penularan COVID-19. Kapasitas daya tampung ini melebihi. Pengelola tidak membatasi. Harusnya kan zona di Pandeglang ini masih zona kuning. Jadi seharusnya itu maksimal 50% dari kapasitas luasan area. Begitu. Tadi ada yang sempat ditutup nggak, Pak? Kalau ditutup tidak, jadi kami hanya menutup gerbang supaya pengunjung yang lain tidak terus masuk. Selain membubarkan wisatawan, petugas juga memutarbalikkan kendaraan yang akan memasuki kawasan wisata di kawasan Banten. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ramai-ramai melanggar protokol kesehatan dengan berjoget massal tanpa jaga jarak dan tanpa menggunakan masker. Polisi langsung membubarkan warga dan menutup tempat wisata tersebut. Aksi warga yang berjoget di lokasi wisata Pantai Mutiara dan Danau Foto di Buton Tengah, Sulawesi Tenggara ini viral di media sosial. Mereka berkerumun dan berjoget tanpa memperhatikan protokol kesehatan. Diduga tidak ada larangan dan pembatasan wisatawan sehingga mereka bebas berkumpul. Polisi langsung datang ke lokasi, namun acara sudah selesai. Polisi akhirnya membubarkan warga yang masih berada di lokasi dan meminta mereka pulang. Polres Bau-Bau akan memanggil pengelola tempat wisata dan pemerintah setempat untuk dimintai keterangan. Disampaikan kepada pengunjung. Kemarin, khususnya tanggal 16 kemarin hari Minggu, 16 Mei, di beberapa tempat wisata yang masih buka, itu memang pengunjung cukup banyak, ya. Namun karena memang tidak ada penutupan tempat wisata dari pemerintah daerah ataupun dinas pariwisata, maka tempat-tempat wisata tersebut padat dikunjungi oleh para pengunjung. Polisi juga tengah menelusuri kapan persisnya peristiwa ini terjadi. Dari Buton Tengah, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Setelah viral di media sosial, wanita yang memaki petugas di posko penyekatan Jalan Lingkar Selatan Cilegon meminta maaf. Pelaku dan suaminya mengaku khilaf karena tidak diperbolehkan menerobos pos penyekatan untuk melihat saudaranya yang sakit. Gustuti Herawati, wanita yang memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon, meminta maaf. Ia mengaku hilaf karena ingin menjenguk saudaranya yang sakit, namun diminta putar balik karena persyaratan perjalanan tidak lengkap. Kapolres Cilegon AKBP Sigit Haryono menyatakan, kasus tidak dilanjutkan karena pelaku sudah meminta maaf dan diselesaikan secara kekeluargaan. Kepada para petugas Disub dan petugas kesehatan Kota Cilegon yang berjaga pada pos penyekatan di jalur menuju Anyar. Khususnya kepada pihak kepolisian dan seluruh masyarakat Indonesia, saya sangat minta maaf atas sikap dan perilaku saya yang pada saat itu meluap dan emosi karena diminta untuk putar balik. Padahal tujuan saya bukan untuk berwisata ke Pantai Anyar, melainkan untuk menjenguk saudara saya yang sakit, mohon maaf. Namun persyaratan yang diminta oleh petugas saya tidak memenuhinya. Kemudian di samping kirinya ada seorang wanita yang pada saat dilakukan penyekatan mengeluarkan kata-kata atau melakukan tindakan yang secara normal kemasyarakatan sepertinya menurut para netizen, menurut para masyarakat tidak pantas. Sebelumnya, aksi pelaku bersama suaminya memaki petugas posko penyekatan di Jalan Lingkar Selatan, Kota Cilegon beredar viral. Pelaku mencoba menerobos penyekatan dengan alasan ingin menjenguk saudaranya yang sakit. Namun mereka tidak bisa menunjukkan identitas serta alamat saudaranya yang sakit. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemudik asal Bekasi yang juga memaki petugas karena diminta putar balik di perbatasan Sukabumi Bogor juga meminta maaf kepada petugas. Permohonan maaf tersebut disampaikan langsung kepada petugas di Mapolres Sukabumi, Jawa Barat. Sudah benar Pak, ya. Sebagai pemerintah saya aturannya. Sudah jelaskan aturannya, ya. Ya, silakan Pak. Ramindo dan Hesti menjadi viral setelah videonya yang memarahi petugas di pos penyekatan Cicurug, Sukabumi, Jawa Barat. Keduanya tak terima diputar balik oleh petugas saat akan berwisata ke Sukabumi hingga akhirnya mengeluarkan kata-kata yang tak pantas. Sudah jelaskan aturannya, ya. Ya, silakan Pak. Kok ngomong kasar. Menyadari akan kesalahannya, keduanya pun akhirnya mendatangi Polres Sukabumi dan menyampaikan permohonan maaf di hadapan Kapolres Sukabumi, AKBP M. Lukman, di Mapolres Sukabumi kemarin.
Saya sangat meminta maaf yang sebesar-besarnya atas kehilafan saya kepada Bapak, sudah berkata kasar. Insya Allah menjadi pelajaran bagi saya dan Bapak bisa memaafkan apa yang saya sudah sampaikan ke Bapak. Hari ini kita Pihak Polres Sukabumi pun bisa memahami dan menerima permohonan maaf pelaku dan berharap kejadian serupa tidak terulang lagi. Petugas kepolisian di pos penyekatan Cijuru Kabupaten